Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan yang diajukan ke meja redaksi Dewan Fatwa oleh saudari kita Fulanah dari Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbil alamin. Begitu pula dengan penanya dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Amin amin ya rabbil alamin. Ustadz, bagaimana jika ada wanita yang meminum obat penghenti darah haid supaya puasa Ramadan ini full? Dan apakah itu termasuk tidak menerima takdir? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, kita harus tahu bahwa Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga Islam itu ingin agar kita hidup itu secara natural. Tidak dibuat-buat. Tidak memaksakan diri. Berjalanlah secara natural dan Islam memberikan aturan kehidupan manusia yang secara natural ini. Inilah yang paling baik. Jadi misalnya ya, kita tidak punya jenggot atau jenggot kita sedikit. Maka Islam tidak menganjurkan kita untuk memakai obat yang bisa menumbuhkan jenggot. Tidak ada seperti itu. Karena Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah. Kalau fitrahnya seperti itu, keadaan aslinya seperti itu, ya sudah. Lakukan itu dan Islam pun mengakomodir keadaan yang seperti itu. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan keadaan itu. Kalau misalnya, ya, ada orang yang gundul, tidak punya rambut. Kemudian dia ingin berhaji, dan di dalam haji itu ada ibadah mencukur rambut. Maka tidak dianjurkan bagi orang ini untuk memaksa rambutnya tumbuh agar nanti bisa mencukur rambut saat ibadah haji. Tidak ada, ya, anjuran seperti itu dalam Islam. Begitu pula dengan keadaan wanita yang memang secara natural akan ada tamu bulanan yang mendatangi dia, yaitu haid. Dan tamu bulanan ini berpengaruh pada praktek ibadahnya. Kalau dia bulan Ramadan, dia tidak boleh puasa. Kalau datang waktu sholat, dia tidak boleh sholat. Kemudian ada ketentuan, kalau ada puasa yang ditinggalkan, maka wajib diqadha. Sedangkan kalau ada sholat wajib yang ditinggalkan, maka tidak diwajibkan untuk mengqadha. Maka para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, Islam menginginkan kita untuk berjalan dalam kehidupan ini secara natural, secara alami. Dan Islam mengatur hukumnya berdasarkan keadaan alami itu, keadaan natural itu. Tapi pertanyaannya, apakah boleh seseorang menggunakan obat-obatan untuk kebutuhan tertentu? Misalnya, ketika Ramadan, dia tidak ingin punya utang puasa Ramadan. Akhirnya dia mengkonsumsi obat penunda haid. Atau misalnya dia sedang haji atau sedang umrah, dia ingin di waktu yang singkat itu tidak kedatangan tamu bulanan, sehingga dia bisa berumrah atau berhaji dengan lebih mudah. Para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kalau pertanyaannya boleh atau tidak, maka jawabannya boleh selama tidak ada mudarat yang besar. Boleh selama tidak ada mudarat yang besar.
Bahkan mungkin saja pada keadaan tertentu menggunakan obat penunda haid ini apabila tidak ada mudarat yang besar lebih dianjurkan dalam keadaan tertentu ya, bukan dalam kebanyakan keadaan. Misalnya ketika keadaan dia itu sangat sulit sekali atau sangat memberatkan dia ketika dia tidak minum obat penunda haid. Misalnya dia perjalanan umroh. Perjalanan umrah hanya 9 hari. Dan perjalanan itu tidak bisa ditunda. Tidak bisa digeser ke hari yang lain. Padahal itu hari datangnya haid dia. Kalau dia memaksakan diri untuk berjalan natural, maka ada kemungkinan besar dia tidak bisa menyelesaikan umrahnya di perjalanan itu. Padahal dia sudah mengeluarkan uang yang banyak. Tapi kalau dia minum ya obat penunda haid, maka dia bisa menjalankan ibadah umrahnya dengan baik, dan dengan seperti itu maka dia tidak rugi dari sisi duniawinya ya, karena dia mengeluarkan uang yang banyak ya untuk tujuan umrah itu. Pada keadaan-keadaan tertentu yang seperti ini yang menjadikan dia lebih mudah, kalau tidak dia lakukan maka keadaannya sangat berat sekali, maka Anda melihat ya ada sisi lebih baik dia menggunakan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi secara asalnya, hukum asalnya, lebih baik kita berjalan secara natural. Kemudian kita menjalankan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai keadaan yang natural itu. Kalau ditanya di sini, apakah sebaiknya menggunakan obat penunda haid untuk bisa puasa Ramadan secara penuh? Jawabannya tidak dianjurkan. Jawabannya tidak dianjurkan. Kenapa? Karena itulah yang sesuai dengan fitrah seorang wanita. Dan tidak ada kebutuhan khusus ya untuk dia melakukan hal tersebut. Maka lebih baik dia berjalan secara natural, kemudian setelah itu dia mengqadha puasanya. Ya, ini yang lebih afdal, dan inilah yang lebih sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian jawaban yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.